Shalom, halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi. Firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini ada di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 56. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Yebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati para murid itu sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Yesus membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, Yesus datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan ia bersama serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera Yudas maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepada Yudas, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi salah seorang dari murid Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka Yesus berkata kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari firman Tuhan tadi kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu orang yang sangat taat kepada kehendak Bapanya.
Menurut adik-adik, kenapa sih Tuhan Yesus sampai berdoa? Tuhan Yesus sangat sedih sekali hatinya. Yesus sangat mengasihi umatnya. Dia datang untuk menderita dan mati menebus dosa-dosa umatnya. Yesus adalah Allah, tetapi Yesus juga manusia. Jadi, di salib itu sangat sakit dan dia sangat menderita. Tapi, karena kasihnya yang begitu besar kepada umatnya, Yesus taat kepada kehendak Bapanya. Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Sekalipun Yesus harus mengalami kesakitan, tetapi dia rela melakukan semuanya itu untuk kita, umat manusia, supaya kita diberdekakan, kita ditebus oleh darahnya yang kudus, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, pernahkah adik-adik mengalami masalah yang sangat berat yang harus kalian lakukan? Contohnya, pada saat kalian sakit, mau disuntik dokter, kalian takut, sebenarnya kalian nggak mau, aduh nanti sakit, tapi kalian harus melakukannya supaya kalian bisa sembuh, ya. Sulit nggak untuk taat? Sangat sulit ya. Tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus, sekalipun sulit dia taat kepada Bapanya. Jadi adik-adik juga harus begitu, harus bisa taat kepada orang tua, kepada Tuhan, sekalipun sulit, sekalipun susah, sekalipun berat, ya, harus taat. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa mengasihi kita. Makanya kita harus taat kepada Tuhan, mencintai Tuhan, dan taat kepada orang tua yang membimbing kita, yang menolong kita untuk kita hidup di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan hari ini ada di dalam Matius 26 ayat yang ke-41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, Matius 26 ayat 41a. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, kalau tunggu ayat hafalannya ya. Kalau adik-adik ada yang mau memberi kesaksian tentang ketaatan, boleh di video ya. Mungkin waktu harus imunisasi atau pas sakit, tapi adik-adik harus taat melakukan hal yang tidak adik-adik sukai, tetapi adik-adik harus sukai, seperti minum obat, ya itu rasanya kan pahit ya, nggak suka ya, tapi harus diminum supaya sembuh. Baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami belajar tentang ketaatan yang Engkau contohkan bagi kami semua Tuhan. Engkau taat kepada kehendak Bapa untuk rela mati menderita di kayu salib menebus segala dosa-dosa manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Engkau rela Tuhan melakukan penebusan dosa di kayu salib, sekalipun itu menyakitkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarilah kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh taat kepada Engkau Tuhan, taat kepada kehendak-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tolong kami Yesus, supaya kami juga taat kepada orang tua kami Tuhan, yang menuntun kami, menolong kami untuk boleh hidup di jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kami semua, berkati orang tua kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.